Salam untuk semuanya. Sekarang kita akan membahas metode simplex. Pada program linier, metode yang bisa digunakan di samping metode grafik juga bisa dengan metode simplex, khususnya untuk dua variabel atau lebih. Langkah-langkah metode simplex adalah sebagai berikut. Langkah pertama, semua pertidaksamaan dalam model matematika dirubah menjadi persamaan dengan variabel slack dengan menambahkan variabel slack. Yang kedua, kita buat matriks. Langkah ketiga, menentukan pivot elemen dengan mencari perpotongan antara pivot baris dengan pivot kolom. Pivot kolom dicari dengan melihat baris terakhir yang paling negatif, sedangkan pivot baris dicari dengan cara kita cari rasio antara elemen terakhir dengan elemen pada pivot kolom. Baris dengan positif terkecil itu adalah pivot baris. Langkah keempat, lakukan transformasi pada semua baris. Langkah kelima, kita ulangi langkah ketiga dan langkah keempat. Jika baris terakhir masih mengandung nilai negatif. Langkah keenam, mencari solusinya. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya kita lihat contoh program linier dengan dua variabel sebagai berikut. Di contoh soalnya, dalam suatu industri kerajinan akan diproduksi dua jenis perhiasan. Perhiasan 1 per buahnya memerlukan 3 gram emas dan 1 gram perak. Perhiasan 2 memerlukan per buahnya 4 gram emas dan 2 gram perak. Kendala bahan, untuk emas hanya tersedia 840 gram, sementara untuk perak dia hanya 320 gram. Untuk perhiasan 1 memberikan keuntungan $50 USD, perhiasan 2 per buahnya memberikan keuntungan 80 USD. Pertanyaannya, berapa perhiasan 1 dan 2 masing-masing harus dibuat agar keuntungannya maksimal? Jadi kita pertama misalkan dulu variabel X banyaknya perhiasan 1, variabel Y banyaknya perhiasan 2. Untuk selanjutnya berdasarkan informasi ini kita buat atau masuk ke langkah yang pertama sebagai berikut. Ini model matematikanya. Pertidaksamaan pertama, X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 320. Ini kendala perak karena hanya tersedia bahan 320 gram. Pertidaksamaan 2, 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 840. Inilah kendala emas karena hanya tersedia 840 gram emas. Yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Sementara tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan, yaitu Z sama dengan 50X ditambah 80Y.
langkah satu berikutnya, kita akan merubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel slack sebagai berikut. Langkah pertama, ini model matematika dalam bentuk pertidaksamaan, kita rubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack, yaitu untuk persamaan pertama kita tambahkan R, yang kedua S, kemudian yang ketiga, karena sudah merupakan persamaan, yang ini kita hanya merubah posisinya saja agar sama dengan di atas sesuai dengan urutan, yaitu X, Y, dan berikutnya sama dengan 0. Nah, berdasarkan persamaan ini, kita menuju langkah kedua, nanti membuat matrik, dan langkah ketiga, yaitu menentukan pivot elemennya. Untuk langkah kedua, kita membuat matrik berdasarkan koefisien dari persamaan ini. Dilihat koefisien-koefisiennya, kita buat matrik dengan susunan variabel X, Y, R, S, Z. Di sini baris pertama nilainya 1, dari sini 1, kedua 2, dari sini misalnya, yang ketiga R, di sini, sementara S dan Z tidak ada pada baris pertama dan 320. Ini datangnya dari sini. Dengan cara yang sama, kita mendapatkan baris kedua dan baris yang ketiga. Selanjutnya, kita akan menentukan pivot elemen. Pivot elemen merupakan perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris. Pivot kolom, ini contoh ini adalah kolom kedua, karena baris terakhir paling negatif, kolom kedua paling negatif. Kemudian kita mencari pivot baris berdasarkan rasio antara kolom terakhir dengan pivot kolom. Ini rasionya 30 per 2 sama dengan 160, 80 per 4 sama dengan 210, dan ini 0. Nah, karena baris pertama rasionya merupakan positif kecil, maka baris pertama merupakan pivot baris. Sehingga pivot elemennya adalah kolom kedua dan baris pertama. Selanjutnya, berdasarkan pivot elemen ini, kita akan melakukan langkah keempat, yaitu transformasi baris. Sebagai berikut. Tujuan dari transformasi baris agar matriknya menjadi lebih sederhana, yaitu pada pivot kolom menjadi 1 dan untuk baris lainnya 0. Untuk itu kita melakukan transformasi baris per baris dengan rumus sebagai berikut. R1
yang baru sama dengan R1 yang lama dibagi 2, kemudian R2 yang baru sama dengan R2 yang lama dikurangi 2 kali R1 yang lama. R itu adalah singkatan dari row atau baris. Kemudian R3 sama dengan R3 yang lama ditambah 40 kali R1 yang lama. Berdasarkan rumus ketentuan ini, kita mendapatkan matrik baru seperti ini. Sebagai contoh, angka ini dapatnya dari mana? Ini adalah yaitu mengacu ke rumus ini. R1 dibagi 2, R1 yang lama itu nilainya 320 dibagi 2. Kemudian angka ini mengacu kepada rumus ini, yaitu 840 dikurangi 2 kali 160. Kemudian angka ini dari mana dapatnya? Yaitu rumus ini, yaitu 0 ditambah 40 angka yang lama, yaitu 320, 40 kali 320. Perhatikan kembali matrik baru hasil langkah keempat, khususnya baris yang terakhir. Di sini masih ada yang negatif, sehingga pada langkah 5 berikutnya, langkah 3 dan 4 diulangi kembali. Untuk langkah 3, menentukan pivot elemen dengan melihat potongan pivot kolom dengan pivot baris. Untuk hasil ini pivot kolomnya, karena baris terakhir paling negatif. Kemudian kita cari rasio antara kolom terakhir dengan pivot kolom. Hasilnya bisa kita lihat ini adalah positif yang terkecil, sehingga baris kedua adalah pivot baris. Jadi pivot elemennya adalah ini. Selanjutnya kita menuju langkah yang ke-5 yang disebutkan tadi sebagai berikut. Pada langkah ini kita akan mengulang langkah 3 dan langkah 4. Langkah 3 menentukan pivot elemen, di mana merupakan pertemuan antara pivot kolom. Untuk masalah ini kolom 1, kemudian pivot baris 2, kemudian langkah keempat kita melakukan transformasi baris dengan kode atau rumus ini, baris 1, baris 2, dan baris 3. Ini didapat dengan target agar matrik berikutnya menjadi 1, 0, 0. Selanjutnya, elemen-elemen matrik lainnya menggunakan ketiga kode atau rumus atau formula tersebut dengan hasil seperti ini. Contoh,
60 ini datangnya dari 160 dikurangi 200 bagi 2 dari kode ini, kemudian 200 tetap 200 ini, dan yang ini 14.800 datangnya dari 12.800 ditambah 10 kali 200 yang datangnya dari kode ini. Demikian hasil dari langkah 3 dan 4. Selanjutnya kita perhatikan materi yang baru, tidak ada garis terakhir yang nilainya negatif, sehingga kita bisa melanjutkan ke langkah yang ke-6, yaitu melihat atau membaca solusinya sebagai berikut. Pada langkah yang ke-6 ini kita akan membaca solusi dari matriks yang terakhir. Kita lihat baris per baris, mulai dari baris yang pertama, kolom terakhir dari baris pertama 60, kemudian kita lihat angka di sel-sel dari kanan ke kiri, kita menemukan angka 1 dan 0 untuk atas bawahnya di kolom Y. Jadi solusinya adalah Y sama dengan 60. Kemudian kita lihat baris yang kedua, angka di kolom terakhir adalah 200. Kita lihat angka di sel dari kanan ke kiri, kita menemukan angka 1 dan 0. Dan di bawahnya pada kolom X. Jadi solusinya adalah X sama dengan 200. Baris yang ketiga, angka terakhirnya adalah 14.800. Kita baca angka 1 kanan ke kiri, angka 1 dan 0 untuk di atas. Di bawahnya pada kolom Z. Jadi solusinya adalah Z sama dengan 14.800. Kesimpulannya adalah solusi dari program linear ini adalah sama dengan 200 dan Y sama dengan 60, di mana nilai Z-nya adalah 14.800. Demikian pembahasan kita mengenai mencari solusi program linear dengan menggunakan metode simplex dengan contoh khusus 2 variabel. Selanjutnya untuk 3 variabel akan dijelaskan pada link. Ini adalah link dari penggunaan metode simplex dengan 3 variabel. Selamat untuk menyimak.